Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, Kang Azhar dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, kita bertemu kembali ya pada malam hari ini, alhamdulillah, dengan izin dan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, sebelum dimulai, seperti yang tadi sampaikan, alhamdulillah hari ini itu pas 20 ya Kang Nasir ya, untuk pertemuan kita pada kesempatan bedah kitab ya, diskusi buku terkait dengan judul Kaifa Hudimat Al-Khilafah. Jadi insya Allah malam hari ini tuntas, sebenarnya saya akan tuntaskan begitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini nanti saya bisa share ya PDF-nya. Jadi nanti ada beberapa bagian yang mungkin nanti akan saya lengkapi dulu. Nanti mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk lebih memperdalam lagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bukunya juga sudah dibaca ya sendiri secara mandiri. Jadi saya sebenarnya memberikan highlight aja beberapa pertemuan kita ya, termasuk pertemuan malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan coba tuntaskan karena pada pertemuan terakhir ya, kemarin di bulan November ya, hari ini nggak kerasa ini sudah masuk bulan Desember ya. Jadi kalau 20 berarti mungkin sudah kurang lebih 10 bulan ya, karena kali sepekan, maaf, 2 kali sebulan. Jadi walaupun ada beberapa yang kemarin kita juga kendala, tapi mudah-mudahan ya 10 bulan ini, alhamdulillah pertemuan ini bisa diikuti ya dengan ya bekal kesabaran, karena memang mencari apa namanya mutiara-mutiara ilmu itu memang butuh kesabaran, begitu ya. Jadi tidak ada orang itu memahami sesuatu begitu saja kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Sehingga mudah-mudahan kita semua nanti, saya sendiri berharap Bapak Ibu bisa mengambil sedikit ataupun banyak ya keberkahan dari kajian ini, sehingga nanti bisa dimanfaatkan ya untuk lebih melakukan satu apa namanya progresivitas gitu ya di dalam dalam dakwah begitu. Nah, hari ini kita akan masuk kepada poin utama yang sebenarnya sudah saya singgung di pertemuan ke-19, tapi ini nanti detailingnya ada di sini. Jadi yang apa namanya topik utamanya itu adalah masalah utama atau al-qadiyah al-masiriyah ya, atau sering juga bisa disebut al-qadiyah al-asasiyah ya, dari kaum muslimin saat ini, itu adalah menegakkan khilafah ya dan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini menjadi penting gitu ya, karena buku ini diawali dengan judul Kaifa Hudimat Al-Khilafah, bagaimana khilafah itu kemudian diruntuhkan begitu. Nah, tentu kepentingan kita seperti yang sudah pernah saya sampaikan di bagian awal dulu, ini bukan sekedar hanya untuk mencari kepuasan intelektual gitu ya, dalam pengertian oh saya tahu ini, saya tahu ini, tidak. Karena tugas ilmu itu sebenarnya yang lebih lebih utama itu adalah nanti adalah menyampaikan ya kepada yang belum tahu, tentu saja bagian daripada dakwah kita. Karena yang hadir hari ini kita berharap memberitahukan atau menyampaikan pada yang tidak hadir gitu kira-kira. Karena apa? Karena bisa jadi yang tidak hadir itu lebih paham begitu ya dengan yang hadir. Jadi keberkahan itu kadang-kadang apa namanya tidak bisa kemudian kita pastikan, tetapi kita punya harapan ya, mudah-mudahan pertemuan ini nanti menjadi gambaran pada kita bahwa kurang lebih 10 bulan ini kita menelaah ya kitab ini dengan berbagai apa namanya informasi yang ada, dan kita ingatkan kembali bahwa kekhilafan yang terakhir ya yang ada di Istanbul, sekali lagi ya, yang dulunya namanya Konstantinopel, itu begitu luar biasa sebenarnya, mencerminkan kekuatan daripada umat Islam baik untuk wilayah Asia gitu ya, yang itu direpresentasikan di Timur Tengah, kemudian wilayah Afrika yang itu kemudian direpresentasikan di Kairo ya, di Tripoli,
ya, kemudian juga di apa namanya Aljazair, ya, yang ada saat ini, kemudian di Eropa itu kita sudah melihat bagaimana kekuatan daripada kekhilafan Utsmaniyah itu sudah menyentuh ya Eropa bagian timur, ya, kalau dilihat dari sisi benua Eropanya gitu kan, karena sebagian yang dulu pada masa pemerintahan eh, apa namanya Umayyah yang kedua itu sudah menyentuh Eropa dari aspek atau dari arah yang selatan gitu ya, dari Andalusia gitu ya. Jadi ini memang benar-benar sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, dan itu semuanya kalau orang bertanya sebenarnya apa sih rahasianya, apa sih kuncinya, sebenarnya memang satu saja, yaitu pada Islam itu sendiri gitu ya. Jadi nanti dari sini kita bisa memahami bahwa kembalinya khilafah itu sebenarnya juga membutuhkan satu perjuangan yang luar biasa, yang itu harus didasari karena keimanan gitu ya, dan ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wilayah yang besar itu ya kita lihat dari ini hanya sampai Turki aja sekarang gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang boleh dibilang kalau hari ini kita membahas tentang masalah Palestina begitu ya, yang begitu luar biasa begitu ya, sudah kita dengar begitu ya, sudah kita lihat, sudah kita kemudian juga ikuti bersama-sama begitu. Itu masalah Palestina yang seumur lebih dari apa namanya 75 tahun, ya, kalau kita hitungnya dari tahun 1948, maka kita bisa melihat kasus ya atau diruntuhkan khilafah ini adalah satu persoalan yang sangat-sangat kemudian utama, yaitu boleh dibilang sebagai umul jaroim, ya, induk daripada kemudian tadi kejahatan yang dilakukan yang sedemikian rupa. Jadi kalau ada kriminalitas yang sedemikian rupa, sebenarnya itu adalah ketika menghapuskan ya khilafah ini dengan segala aspeknya, dan hanya menyisakan, kalau bahasa daging gitu ya, hanya sekerat saja begitu ya, dan itu pun yang lain dikerat-kerat diambil ya oleh apa namanya para penjajah tadi itu begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa ingatkan kembali setelah dihapuskan khilafah tahun 1342 Hijriah. Nah, ini saya catatan khusus juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mana sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, jangan lupa untuk kemudian memperdalam tentang kalender Hijriah gitu ya, karena apa namanya tahun Hijriah itu akan sangat-sangat berhubungan dan sangat-sangat kemudian penting untuk kemudian tadi membuat kesadaran kita akan waktu, ya, itu akan menjadi satu apa namanya satu kondisi yang kuat, yang powerful gitu ya. Hari ini misalnya ada sebagian ulama yang menunggu-nunggu tahun 1924, maaf 2024, karena kemudian mereka menganggap ya setiap 100 tahun gitu ya, per 100 tahunnya itu 1924 gitu ya, Masehi begitu ya, runtuhnya khilafah gitu ya. Tetapi mereka kemudian menurut saya itu apa perlu kemudian kita berikan catatan begitu bahwa 100 tahun itu hitungannya adalah Hijriah. Jadi bukan dengan Masehi. Jadi kalau ada orang yang menunggu tahun 2024 karena di situ ada tanggal 14 Februari gitu ya, yang kemudian orang akan bicara tentang Pilpres dan bla 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 begitu ya. Itu saya kira tidak di situ saya bilang ininya apa topiknya begitu. Jadi kita berikan catatan untuk mengingatkan pentingnya kita mempelajari kalender Hijriah, agar 100 tahun yang dimaksud itu adalah tentu dengan hitungan Hijriah. Sebagaimana usia baginda Rasul 63 tahun, kita sering mendapatkan gambaran ya kalau kita mempelajari tentang Sirah Nabawiyah, itu adalah dihitungnya dari kalender Hijriah, bukan karena dihitung dari Masehi. Karena kalau dihitung Masehi, Nabi lahir 571, wafatnya 632, usia beliau itu hanya 61 tahun. Ya, 61 tahun. Silakan dihitung sendiri gitu ya. Tapi kalau dihitung 63 itu karena kemudian nanti dihitungnya adalah persatuannya itu adalah nanti di kalender Hijriah begitu ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kita kembali lagi ke topik bahwa faktanya setelah kemudian khilafah itu diruntuhkan 1342 Hijriah, 1924 Masehi, maka Inggris itu pada saat itu adalah pemimpin negara-negara kufur gitu. Jelas Amerika saat itu belum ada apa-apanya, hukum Allah itu disingkirkan dari muka bumi, tinggallah hukum kufur, hukum tauhid ya yang menguasai dan diterapkan di seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga kita kembali ke topik ini. Jadi masalah utama atau Al-Qadiyah Al-Masiriyah atau Al-Qadiyah Al-Asasiyah itu adalah masalah yang menuntut manusia untuk menyelesaikannya antara hidup dengan mati. Jadi pertaruhannya itu apa namanya prinsipil gitu ya. Kalau ini tidak diambil maka kita akan mati. Kalau kita ambil insya Allah kita hidup.
Hidup itu artinya dalam keadaan kemenangan. Jadi kalau ada satu apa namanya ungkapan ya, iskariman au mut syahidan begitu ya. Jadi hidup ya apa mulia atau mati syahid itu sebenarnya adalah contoh ya antara kita ambil atau kemudian tidak, itu konsekuensinya ada gitu. Nah ini sekali lagi adalah tergantung sudut pandang dari manusia tersebut memandang apa yang disebut dengan apa namanya perkara yang menuntut kita untuk hidup atau mati ketika kemudian mengambilnya tadi itu. Nah Islam dalam hal ini memandang bahwa masalah utama itu didasarkan pada akidah, pada hukum syariat. Dan masalah akidah misalnya kemarin sudah saya sampaikan, Islam itu memandang tindakan murtad itu adalah masalah utama gitu ya. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW, man badala dinahu faqtuluhu, gitu ya. Jadi barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia, gitu ya. Kemudian dalam satu hadis ketika orang apa namanya kaitannya dengan tiga perkara yang juga kemudian di dalam Islam itu dikaitkan dengan kematian, ya hukuman mati maksudnya, la yahilu ya damul muslimin ya yashhadu la an la ilaha illallah wa anna rasulullah gitu ya, illa, nah ini dikecualikan ya, illa ya bi ihdas salasin ya, nafsu bin nafsi ya, wasayyibu azzani ya, wal mariku minal dini at-tarikul ijama. Tidak ada hal yang apa namanya istilahnya dihalalkan ya, seorang muslim yang bersaksi bahwa dia apa namanya bersaksi la ilaha illallah ya, tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, kecuali dalam tiga hal. Satu, nyawa dibalas nyawa. Orang yang berzina ketika kemudian menikah, dan orang yang meninggalkan agama, dalam konteks ini memisahkan diri dari jamaah, maksudnya murtad tadi itu ya, meskipun nanti ada apa namanya ketentuan hukumnya yang lebih detail terkait dengan ini gitu ya, bagaimana mekanismenya begitu ya, dari tahapannya gitu ya, dari apa namanya tentu ada proses ya untuk kemudian tadi apa penetapan itu hanya dilakukan tentu oleh pengadilan ya, dalam hal ini adalah konteksnya negara begitu ya. Kemudian yang kedua ya tentu dianjurkan untuk menunda hukum jika ada harapan kembali pada Islam. Kemudian ketiga ya tentu dalam proses itu didakwahi ya, kalau tidak ya maka kemudian diberikan waktu 3 hari gitu ya untuk kemudian mempertimbangkan kembali, ya setelah itu dihukum mati ya. Mungkin itu hal yang bagi orang-orang pecandu HAM gitu ya pecandu HAM itu sama seperti ini ya, apa orang-orang yang sekarang itu kalau tentang Palestina itu kemudian mereka tidak ada yang bersuara begitu ya, sementara kalau sudah berhubungan dengan hal-hal kepentingan barat, mereka mereka lantang ya menyampaikan itu. Nah itu dalam konteks akidah. Dalam masalah syariah, Islam memandang tindakan menghapuskan hukum Islam ya, melawan musuh kafir ya, kesatuan umat dan memisahkan diri dari jamaah, separatisme itu adalah masalah utama, karena itu menuntut kemudian hidup dan matinya usaha kita untuk melakukan upaya untuk mempertahankan tadi. Misalnya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda ya, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum ya, wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, wa siraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ya, sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Ini yang terbaik, pemimpin yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian ya ditanyakan ya kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisaif, ya. Faqal ya la ma'aqamu fikum as-shalah. Ya, nah di sini kemudian menarik ya, Rasul kemudian ditanya gitu ya, wahai Rasul, tidakkah kami menentang mereka dengan pedang? Maka kemudian Rasul menjawab tidak, ya selama mereka masih mendirikan sholat. La ma'aqamu fikum as-shalah. Wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an yatakrahunahu fakrahu amalah ya, walatan zi'u yadan min ta'atin. Ya, jika kalian melihat pemimpin kalian ya sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya dan jangan melepas ketaatan padanya. Jadi kalau hal-hal secara umum mereka masih kemudian mendirikan sholat ya, dalam konteks ini adalah kinayah ya, yang kalau di dalam bahasa usul fikih itu disebut sebagai itlaqul juz'i wa iradatu kulli ya. Jadi yang disebut itu sebagian, tetapi yang dimaksud itu adalah secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita, kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebut seekor ayam ya, itu berarti bukan ekornya aja gitu ya, tapi ya seekor ayam itu maksudnya ya seluruh badan ayam itu sendiri secara keseluruhan. Kamu bawa 2 ekor, 3 ekor dan seterusnya. Nah, ini kalau ada hukum tentang sholat, itu bukan hanya sholatnya,
tetapi juga kemudian yang terkait dengan hukum-hukum yang lainnya yang itu kemudian menggambarkan bahwa di situ mereka tadi apa namanya tidak boleh untuk memerangi ya, secara fisik gitu ya, secara apa namanya langsung begitu ya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan dalam redaksional satakunu umara'u fatakrifuna watun kiruna waman arofa bari'ah waman ankaro salima walakin man rodiya wataba ya. Jadi kalau ada akan datang satu pemimpin mereka melakukan sesuatu yang ma'ruf dan kemungkaran, siapa yang benci dalam hatinya akan kemungkaran yang dilakukan pemimpin maka barang siapa dia mengingkari dia selamat. Dan dosa atau hukuman adalah bagi yang ridho ya dan mengikuti. Kemudian saya tanya kami ya boleh memerangi mereka ya Rasul, maka kemudian beliau menjawab lama solu ya, tidak selama mereka masih mengerjakan sholat. Maksudnya itu juga sama dengan hadis yang itu terkait dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli tadi itu. Bagian yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Maka kalau kemudian ada ya fakta dan buktinya, nah maka kemudian beliau apa namanya memberikan gambaran ya di dalam hadis yang lain ya Rasulullah SAW ya dari riwayat Ubadah bin Samit ya beliau mengatakan da'ana Rasulullah SAW ya fabayanahu ya fakana fima akhada alaina an bayana ala sam'i wa ati fin mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa an la nunazi al amra ahlahu ya qala illa antarau kufron bawahan indakum. Rasulullah SAW ya mengajak kami untuk berbaiat, lalu kami berbaiat ya dan mewajibkan kami untuk mendengar dan selalu taat kepada penguasa dalam keadaan yang senang atau benci, sulit atau lapang, dan mengalahkan kepentingan kami juga tidak menentangnya. Maka beliau kemudian bersabda sampai kalian melihat adanya kekufuran ya yang nyata dan kalian memiliki bukti dari Allah. Gitu ya. Jadi kalau dalam kasus Kemal Pasha itu sudah jelas itu buktinya. Dia kemudian melakukan penghapusan ya terhadap hukum-hukum Islam dan kemudian menerapkan hukum sekuler gitu ya. Itu harusnya diperangi pada saat itu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apakah ulama waktu itu diam, tidak. Ulama pada saat itu berusaha, tetapi kekuatan mereka tidak cukup gitu ya. Karena umatnya sendiri sudah dalam keadaan yang mundur tadi itu. Ya, makanya dari sini kita menjadi paham kenapa Rasul itu ya itu kemudian dari sejak awal itu sudah kemudian mengatakan bahwa sungguh ya ikatan Islam ya dari beliau mengatakan dari Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah SAW bersabda sungguh ikatan Islam ya itu akan kemudian terurai simpul demi simpul ya kemudian setiap satu simpul itu terurai maka manusia akan bergantungan pada simpul berikutnya. Nah yang kemudian menarik itu beliau mengatakan awalah hunna nafdon al-hukum ya wa akhiru hunna as-sholah. Ya, yang pertama kali terurai itu adalah masalah pemerintahan. Ya, ini penting ya untuk kita garis bawahi dan yang terakhir itu adalah sholat. Begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat selama orang itu masih melakukan sholat, mungkin orang masih punya harapan. Tapi jangan lupa sebelumnya itu sudah ada sesuatu yang sudah terurai. Itu jadi jangan sampai kita mencukupkan sebagai minimalis ya itu masih sholat gitu itu tidak cukup. Kenapa? Karena ada persoalan yang jauh lebih besar yang sudah terurai yang harus kita sadari apa itu yaitu berkaitan dengan masalah hukum atau masalah kemudian pemerintahan tadi itu. Sementara pada satu sisi Allah memerintahkan kita untuk mentaati ya Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Nah, yang kemudian dia taat pada Allah dan Rasulnya ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini penjelasan tentang ulil amri ini kenapa susunannya seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para ahli tafsir ya, yaitu kenapa tidak redaksionalnya itu atiullaha wa atiur rasul wa atiu ulil amri gitu, tapi kenapa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri itu maksudnya berarti ulil amrinya harus taat pada Allah dan Rasul gitu ya. Di situ dikatakan minkum ya di antara kalian ya maka fa in tanaza'tum syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila ya maka jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ya pada Allah yaitu Al-Qur'an dan Rasul sunnahnya jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian yang demikian ini lebih utama bagimu dan lebih baik ya akibatnya. Nah dalam konteks ini maka tidak mungkin kita mentaati ulil amri itu kalau ulil amrinya tidak ada gitu ya. Jadi yang kemudian menerapkan kitabullah wa sunnah tadi itu. Ya, makanya kemudian dalam konteks hadis yang lain ditegaskan bahwa ya khalifah itu mesti satu di mana kemudian ya itulah yang nanti akan menjadi rujukan untuk semua, ya menjadi junah untuk semua, menjadi perisai. Idza buyi ali khalifatain
faqtul akhira minhuma. Jadi kalau dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir ya dari keduanya. Itu untuk menegaskan bahwa hadis ini memerintahkan tentang kesatuan ya dari khilafah itu. Kaum muslimin hanya boleh memiliki seorang khalifah dan satu khilafah. Haram diakatkan baiat kepada dua orang, apalagi lebih gitu ya. Jadi dalam konteks ini kalau kita masih ngotot untuk mempertahankan apa yang disebut dengan nasionalisme hari ini yang kemudian menjadi dasar dari nation state, itu sebenarnya kita harus apa namanya merenungkan ulang bahwa umat Islam ini tidak boleh kemudian terpecah belah ya gitu. Jadi kalau berbeda, selama perbedaan itu masih dibolehkan oleh syariat, itu tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh itu tafarruq, bercerai-berai. Dan hari ini kemudian umat Islam itu cerai-berai, bukan sekedar lagi kemudian berbeda pendapat. Maka iqamah al-khilafah wal hukmu bima anzalallah ya qadiyatul muslimin al-masiriyah. Ya, jadi menegakkan khilafah dan hukum-hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itulah ya masalah ya bagi kaum muslimin yang utama gitu. Sehingga dari sini menegakkan syariah khilafah dalam bingkai khilafah adalah masalah utama bagi umat Islam ini. Ya, membutuhkan tindakan ya antara hidup dan mati. Sebagaimana, nah ini saya ingatkan orang kafir aja itu kemudian jeli melihat ini. Ini pentingnya kita kemudian belajar ya dari pengalaman. Gitu ya, kita mengambil ibroh, bukan meneladani, tetapi adalah mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Curzon. Ya, Curzon ini menteri luar negeri Inggris yang pada saat penghapusan khilafah itu dia ya boleh dibilang arsiteknya begitu ya. Jadi the situation now is that Turkey is dead. Ya, dia dengan tegas mengatakan itu di depan parlemen bahwa Turki ya sudah mati. Turki yang dimaksud adalah khilafah, maksudnya diganti dengan Turki hari ini. And will never rise again. Dan tidak akan kemudian dia bangkit kembali. Because we have destroyed its moral strength. Nah ini penting untuk digarisbawahi bahwa dia telah menegaskan kita sudah menghancurkan dua kekuatan utama mereka, begitu yaitu ada khilafah dan juga Islam itu sendiri. Islam itu dibuat mundur, ya orang-orang itu menjadi asing dengan Islam, kemudian khilafah sebagai pelindung pun juga kemudian dihilangkan. Gitu. Maka kita mengambil ya poin penting hari ini yang ingin saya tambahkan, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bagaimana mengambil tindakan dalam masalah utama bagi umat Islam saat beliau berdakwah dan mempertahankan daulah Islam. Jadi ini kata kunci yang kemudian kita ingin sampaikan. Yang poin pertama tentang dakwah, ketika beliau begitu luar biasa ya melakukan gencar dalam dakwah ya setelah menerima wahyu setelah 3 tahun masa pertama dakwah secara Syria gitu ya. Maka kemudian ketika masa untuk interaksi di tengah-tengah masyarakat, beliau menghadapi tantangan yang luar biasa. Puncaknya tantangan itu, ya paman beliau Abu Thalib itu didatangi oleh para pemuka Quraisy yang intinya mengatakan, tolong Muhammad itu menghentikan dakwah. Dia minta apa? Gitu ya. Ya, dia minta wanita, kita berikan wanita yang paling cantik. Dia minta harta, kita berikan harta yang paling banyak. Dia minta untuk kedudukan, dia akan kita angkat jadi istilahnya pemimpin kita begitu kira-kira. Maka kemudian beliau menyampaikan ya kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi jawaban dari Rasulullah SAW sangat-sangat luar biasa ya Allah. Ya kita bisa belajar dari sini. Ya Allah wallahi la wada'u syamsa fil yamin ya wal qamara fil yasar ala an atraka hadzal amr hatta yasarullah au ahlaka fihi ma taraktu. Ya. Jadi wahai paman ya seandainya ya ini kata-katanya menarik kalau dilihat dari sisi balaghah, tetapi saya tidak akan bahas dari sisi itu. Jadi andaikan mereka bisa kemudian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku ya untuk ala atroka hadal amr untuk kemudian menghalangi perkara ini atau perkara dakwah ini ya maka pilihannya ada dua gitu ya. Maka kemudian beliau katakan dengan kata pentingnya ini hatta yasharullah hingga Allah memenangkan au ahlaka fihi maka atau aku kemudian mati karenanya maka tidak akan meninggalkan perkara ini gitu ya. Jadi pilihannya ada dua, mati atau hidup mulia yaitu menang gitu ya, mati dalam keadaan juga kemudian syahid kalau dalam konteks dakwah ya yang ada di sini. Nah begitu kemudian kasus itu berlanjut ketika beliau sudah sampai di Madinah pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ya beliau kemudian istilahnya dihentikan ya di Hudaibiyah ya pada saat itu, dan kemudian datang ya kalau mereka kemudian terus ya para kaum muslimin maka kemudian mereka akan dihadang ya dengan peperangan. Maka Rasul kemudian bersabda ya yang intinya ada di dalam ini saya terjemahkan, celakalah kaum Quraisy ya mereka telah dihancurkan oleh peperangan. Apa ruginya jika mereka membiarkan masalah antara aku dan
semua manusia lainnya. Maksudnya pada saat itu tidak kemudian menghalanginya. Jika mereka membunuhku, maka demikianlah yang mereka inginkan. Jika Allah memberikan kemenangan atas mereka padaku, mereka akan dapat masuk Islam tanpa mengalami kekerasan. Jika mereka tidak mau masuk Islam, mereka akan memerangiku selagi mereka kuat. Apa kita pikirkan? Nah, di sini mengatakan, ya wallahi, ya demi Allah, la zalal ajhadim alal ladina ba'asanillah bihi, ya demi Allah, aku akan meneruskan jihad untuk apa yang kemudian Allah ya sampaikan kepadaku, ya untuk kemudian apa? Hatta ya ini satu kata-kata yang sangat dahsyat ya kalau kita ini hatta yazharullah sama seperti tadi hingga Allah kemudian memberikan kemenangan au tanfaridu hadhihi salifah atau kemudian salifah ini terpisah. Apa itu salifah? Salifah itu adalah permukaan leher. Begitu ya. Jadi maksudnya apa? Ya terpisahnya salifah itu bermakna kematian karena putusnya leher itu sendiri gitu ya. Selanjutnya Rasul kemudian meneruskan perjalanan sampai ke Hudaybiyah. Jadi itu sudah datang pada beliau. Ya, kita tahu nanti Rasul kemudian menggunakan apa namanya peristiwa Hudaybiyah itu nanti untuk melakukan satu strategi damai ya yang kemudian toh mereka akan yang mereka ingkari sebagaimana yang sekarang kita lihat di Palestina begitu ya. Nah, inilah yang kemudian Allah berikan. Jadi kata kuncinya hatta yatsharullahu au ahlaka fihi mataraktuhu. Itu dalam konteks dakwah tadi. Hatta yatsharullahu au tanfiru hadis salifah. Itu dalam konteks kemudian jihad fisabilillah tadi. Jadi tidak ada pilihan lain gitu ya. Jadi tidak two state solution gitu ya atau kemudian nego-nego segala macam yang ada gitu. Jadi jika Rasul tidak menganggap masalah ini, masalah dakwah dan jihad sebagai masalah utama bagi kaum muslimin, maka tidak akan ada kemenangan Islam. Gitu ya. Maka poin terakhir saya pada kesempatan malam hari ini adalah ya di dalam buku ini dikatakan maka kami gitu ya mengajak semua ya kaum muslimin untuk bersama-sama berjuang ya menegakkan khilafah sebagai tariqah, sebagai metode ya untuk mengubah negeri mereka menjadi negeri Islam, menjadi negara Islam, menyatukan dengan negeri-negeri yang lain dan mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia hingga kemenangan Islam. Itu poin utamanya. Jadi kitab ini sebenarnya kesimpulannya ada di sini. Gitu ya. Jadi saya simpulkan ini di dalam apa namanya kitab ini bahwa ketika kemudian khilafah hari ini sudah dihapuskan ya oleh persekongkolan antara Kemal Pasha dengan orang-orang kafir, maka tugas utama dan tugas besar kita, ya misi kita itu adalah mari kita bersama-sama menegakkannya kembali. Itu bukan tujuan tetapi metode sebagai kemudian torikoh untuk mengubah negeri kaum muslimin menjadi negara Islam, daulah Islam, khilafah Islam, menyatukannya dengan negara-negara yang lain, ya, dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia hingga kemenangan Islam. Ya, hari ini berdasarkan data ya yang kemudian itu dirilis dari Pew Research Center itu Muslim seluruh dunia hari ini itu 2,3 miliar. Coba Anda bayangkan, saya sering kali pakai data 1,8 itu ternyata sudah update 2,3 miliar per 2023 ini. Pertanyaannya 2,3 miliar ini akan menjadi kekuatan yang akan menghabiskan atau istilahnya menghancurkan kekuatan kufur atau justru sebaliknya. Ya 2,3 ini kemudian justru akan menjadi satu apa namanya istilahnya buik ya sebagaimana yang di apa namanya singgung oleh Rasul ya seperti kemudian yang beliau katakan ya kalian ini seperti makanan yang kemudian diperebutkan orang-orang yang rakus. Kenapa? Karena kemudian kalian ya walaupun jumlahnya ya banyak tapi kemudian ya kekuatannya itu kalah dengan orang-orang kafir dan di dalam diri kalian bercokol apa yang dimaksud dengan al-wahn. Wahn ya Rasul. Maka kemudian Rasul mengatakan wahn itu adalah hubud dunia. Ya cinta dunia yang begitu berlebihan begitu ya dan takut mati wakarabiyatul maut. Begitu ya. Maka saya ingin tegaskan khilafah itu ajaran Islam. Ya dan penyerunya adalah penolong agama Allah. Gitu. Jadi ini poin pentingnya. Jadi jangan pernah takut untuk bicara tentang khilafah dimanapun kapanpun, anywhere, any time silahkan. Ya, jangan kalah dengan apa namanya dengan Coca-Cola gitu ya. Jadi anywhere, anytime gitu, everywhere, every time gitu yang ada di situ. Karena udah jelas hukumnya. Nih saya menggunakan nanti ada apa namanya PDF yang terkait dengan kumpulan atau kaul dari para ulama ya ahlu sunnah nanti bisa di-share oleh Kang Azhar nanti ke teman-teman. Tapi saya ambil yang
buku-buku yang tipis-tipis aja sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat yang sederhana saja dari Profesor Buya Sulaiman Rasyid misalnya tentang fikih Islam, yang ini buku sangat apa ya, kalau saya mengatakan sangat sangat populer, sangat legend gitu ya. Itu ditegaskan. Jadi bahwa hukum menegakkan khilafah atau membentuk khilafah itu adalah ya fardu kifayah. Ya, sekali lagi fardu kifayah itu jangan lupa, kalau sudah sempurna maka gugur. Kalau tidak, maka itu kemudian beralih kepada seluruhnya menjadi fardu ain sampai itu kemudian disempurnakan. Ya, berdasarkan ijma sahabat. Begitu ya. Kemudian dari Kiai Haji Munawar Khalil gitu ya, salah seorang ulama ya, itu juga beliau mengatakan mendirikan khilafah adalah termasuk kewajiban daripada kewajiban fardu kifayah seperti jihad dan qadha, yaitu peradilan tadi itu. Dalam ensiklopedia Islam ya, itu juga kemudian ditegaskan di situ, jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengangkat khalifah bagi umat Islam adalah wajib yang jika diabaikan maka seluruh umat Islam akan kena dosanya. Coba itu ditegaskan di situ. Jadi kadang-kadang begini, kalau kita ini disuruh makan babi, kita tidak mau. Alasannya apa? Haram. Jadi kalau haram dilakukan dosa kan gitu. Tapi kira sekarang kadang-kadang ketika disuruh ayo menegakkan khilafah, khilafah ini wajib. Ntar dulu gitu gitu ya. Ini negara bla 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 gitu kan. Nanti ada omongan seperti itu. Padahal ini wajib. Kalau wajib ditinggalkan, maka itu jadi dosa. Gitu. Yang haram tadi aja kita tidak apa namanya lakukan karena takut dosa. Kenapa kemudian kita menegakkan sesuatu yang wajib malah kemudian takut? Ya, justru kemudian kita cari-cari alasan begitu ya. Ya, dalam bagian yang lain disebutkan alul fikih sunni ya misalnya itu juga menyebutkan ya kewajiban tersebut gitu ya. Kemudian apa dalam buku yang apa namanya ada di madrasah aliyah ya kelas 12 gitu ya. Itu ini buku yang kemudian sebenarnya sangat luar biasa tapi kemudian saya tidak habis pikir ya cara berpikir orang-orang depak gitu ya, orang-orang kemenak gitu yang kemudian menarik buku ini dan hanya kemudian disisakan buku Islam atau khilafah itu hanya ditinggal di sejarah dan peradaban. Coba ini tidak ada masuk akal gitu ya. Bahkan kemudian ada satu kasus jelas itu yang menyusun sebelumnya itu juga mereka bukan orang bodoh begitu ya. Ketika di buku fikih itu dikatakan di situ berdasarkan penduduk yang diikuti mayoritas umat Islam muktabar mendirikan khilafah fardu kifayah berdasarkan ijma sahabat demi menyempurnakan kewajiban dalam rangka memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kemudian tidak malu kepada anak-anak kita yang kemudian diajarkan gitu ya tentang khilafah sementara kemudian ya ludahnya itu kemudian dijilat sendiri begitu kemenak gitu ya ini kita berikan kritik yang tegas agar kemudian ini sementara istimewa ulama juga mengatakan jangan stigma negatif makna jihad dan khilafah. Jihad itu kaitannya dengan teroris seolah-olah teroris itu adalah jihad itu adalah teroris. Para saya ingin katakan jihad itu bukan teroris dan terorisme juga bukan jihad begitu ya. Khilafah itu adalah ajaran Islam gitu ya. Nah, saya ingin kutipkan ini ya bahwa dakwah tentang khilafah itu tidak terlarang. Jadi ini untuk menegaskan gitu ya. Berdasarkan pendapat Profesor Yusril Ihsan Mahendra bahwa tidak ada satu dokumen keputusan hukum ataupun dokumen negara yang menyatakan bahwa dakwah syariah dan khilafah adalah dakwah terlarang. Ya, jadi ingin kita katakan di situ. Yang terlarang itu menurut Undang-Undang Ormas ya itu adalah komunisme, Leninisme, ateisme, Marxisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Terserah mau ajaran apa gitu. Tapi bukan khilafah gitu ya. Gitu. Jadi dari sini kita ingin mengatakan belum ada keputusan pengadilan yang secara sah melalui peradilan bahwa dakwah syariah khilafah itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau ada orang yang menggoreng itu gitu ya, itu sebenarnya pasti punya kepentingan dan itu harus kemudian dilawan begitu ya. Nah saya kaitkan dengan kasus yang menjadi apa namanya rame pada tahun sekitar 2017-2018 ya ketika kemudian satu kelompok yaitu Hizbut Tahrir Indonesia itu kemudian dicabut BHP-nya gitu. Itu kemudian ada framing bahwa dia menjadi organisasi terlarang. Nah ini juga sebuah penyesatan opini begitu ya. Jadi sekali lagi ya berdasarkan pendapat pakar hukum tata negara begitu ya Profesor Dr. Yusril Ihsan Mahendra silakan kalau ada yang membantah ya silakan Anda jadi profesor dulu lah gitu kira-kira gitu ya agar bisa setara pendapatnya kan begitu kan ya menegaskan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia bukan ormas terlarang hingga hari ini yang kemudian dinyatakan terlarang di negara ini hanya PKI dan undergo-nya
Itu pendapat objektif itu ada di pengadilan. Nah ini beritanya juga udah saya kira banyak ya. Menurut beliau HTI bukan ormas terlarang. Justru tegasnya HTI bukan organisasi terlarang. Jadi saya ingin katakan ini argumen pokoknya untuk memberikan gambaran bahwa memang dalam hal ini Menkumham telah mencabut status Badan Hukum HTI yang sekaligus bermakna pembubaran. Namun tidak ada penyebutan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Jadi kalau maknanya itu dicabut sekaligus kemudian dilarang itu adalah sesuatu yang ngawur gitu ya gitu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyebutkan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi ya ini kata beliau gitu ya. Atas dasar apa Anda menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang? Apa maksud Anda menyamakan HTI dengan PKI? Ya. Nah, ini penting agar kemudian orang itu tidak ada keraguan gitu ya. Jadi beliau juga mengatakan kami tegaskan tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan paham khilafah yang ada di dalam dakwah HTI sebagai paham yang terlarang. Begitu ya. Jadi dengan dicabutnya status badan hukum maka HTI adalah organisasi tanpa badan hukum. Organisasi tanpa badan hukum bukan organisasi terlarang. Itu yang kemudian ditegaskan beliau, maka beliau mengatakan ya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pernyataan bahwa HTI adalah organisasi terlarang karena tidak ada dasar hukumnya gitu ya, apalagi melakukan berbagai persekusi gitu ya, karena sesungguhnya khilafah ajaran Islam dan HTI bukan ormas terlarang ya. Dalam pendapat yang disampaikan Ketua Umum LBH Pelita Umat ya apa namanya Bung Chandra Purnairawan SHMH, beliau menyampaikan bahwa ya organisasi dakwah ya Hizbut Tahrir Indonesia bukan organisasi ormas terlarang menurut hukum ya, jadi bukan menurut persepsi gitu ya, dikarenakan tidak ada peraturan ya perundangan yang menyatakan bahwa organisasi dakwah HTI itu adalah organisasi terlarang. Ya, kemudian yang kedua tadi ditegaskan ya sama beliau mengutip Profesor Yusril Isamain yang dihentikan oleh SK Menteri dan putusan pengadilan TUN ya Tata Usaha Negara adalah kegiatan HTI sebagai lembaga perkumpulan Hizbut Tahrir, bukan penghentian kegiatan dakwah individu anggota dan atau pengurus. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang, baik dalam surat keputusan tata usaha negara, keputusan pengadilan, peraturan perundangan atau produk hukum lainnya sebagaimana komunisme, Leninisme, ya Marxisme dan ateisme yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS nomor 25. Ya, artinya apa? Sebagai ajaran Islam, khilafah tetap sah dan legal untuk didakwakan di tengah-tengah umat. Mendakwakan ajaran Islam khilafah itu termasuk menjalankan ibadah. Ini yang dimensi yang lebih penting. Gitu ya, berdasarkan keyakinan agama Islam yang dijamin oleh konstitusi. Yang keempat, yang penting untuk kemudian juga diingatkan adalah bahwa ya apabila ada pihak yang menyatakan bahwa apa namanya khilafah itu adalah ideologi, begitu ya, atau kalau dalam bahasa ininya ideologi khilafah dan atau khilafah adalah ideologi ya atau khilafahisme ya, itu ada seorang apa namanya katakanlah anggota parpol yang kemudian menyatakan itu, pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan. Ingat ini di sini permusuhan atau kebencian terhadap ajaran Islam, itu musuhnya musuh Allah itu berarti gitu ya, ya maka dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran kalau dalam konteks apa interaksinya pasal 156A KUHP ya, bahwa harus diingat unsur utama untuk dapat dipidana ya 156A itu adalah unsur sengaja ya jahat untuk memusuhi, membenci dan atau menodai agama yang kita sebut ya dengan malin ya blasphemy gitu ya. Jadi dari situ tegas di situ kita ingatkan gitu ya. Jadi jangan apa namanya macam-macam dengan ajaran Islam begitu ya. Nah, sehingga kemudian yang kelima itu adalah Islam adalah agama resmi di negeri ini yang diakui. Sedangkan konstitusi memberikan jaminan umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Ibadah itu tidak hanya sholat. Ibadah itu termasuk di dalamnya adalah dakwah. Gitu ya. Jadi kalau orang mengambil riba itu berarti dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan ajaran Islam, tetapi dia malah kemudian melakukan kriminalitas sebenarnya dalam pandangan Islam. Ya, nah maka sebagai ajaran Islam, khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwakan ajaran Islam khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan sekali lagi yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu siapa yang saja yang menyudutkan ajaran agama dalam hal ini Islam termasuk khilafah maka dapat dikategorikan tindak pidana penistaan agama. Ya, jadi tinggal disampaikan saja. Ya, nah ini berbeda sekali lagi dengan apa yang tadi disampaikan ya berdasarkan TAP MPRS ya RI tahun nomor 25 MPRS 66 ya. Ini jelas ini coba kita perhatikan di sini pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang ya di seluruh wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan
setiap ajaran yang disebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, strip, marxisme, leninisme. Itu kan jelas di situ kata terlarang. Ya, ini kalau bahasa hukum harus rigid. Nah, kalau kita buka undang-undang tahun 2013 ya nomor 17 2013 hasil apa namanya revisi dari undang-undang sebelumnya ya di tahun 1985 itu kalau nggak salah undang nomor 5 tentang ormas. Ormas yang dimaksud ya pasal 10 ya dapat terbentuk ormas satu badan hukum, dia berbadan hukum atau B tidak berbadan hukum. Ah, gitu. Jadi majelis pengajian ibu-ibu banyak yang tidak berbadan hukum. Apa terlarang semua, gitu ya. Nanti ibu-ibu, mak-mak bisa protes semua itu kalau kemudian ya kalau majelisnya dilarang semua gara-gara tidak punya badan hukum, begitu. Nah, ormas itu bisa berbasis anggota, bisa juga tidak berbasis anggota, tidak ada masalah. Nah, organisasi yang berbadan hukum itu bisa berbentuk perkumpulan atau kemudian yang B adalah yayasan gitu ya. Kalau perkumpulan itu seperti kasusnya tadi Tahrir Indonesia tadi itu kalau dia dicabut ya sudah berarti kemudian dia kembali menjadi ormas yang tidak berbadan hukum perkumpulan, tapi bukan terlarang begitu ya. Nah, ini yang tadi dimaksud kalau berdasarkan undang-undang tadi ormas yang kemudian lebih baru lagi 2017 yang dimaksud ya ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ini coba Anda perhatikan di sini ada khilafah atau tidak, antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kan tidak ada di sini, gitu ya. Bahkan ini kurang, harusnya ditambahkan liberalisme, ya, sekulerisme, harusnya begitu karena berdasarkan fatwa MUI tahun 2005, ya, sekulerisme, liberalisme, pluralisme agama itu haram, begitu. Tapi ya karena tidak didengar MUI, ya tetap aja ya kemudian berlalu gitu ya. Ini kita ingatkan, jadi jangan takut untuk mendakwahkan komunis, liberalisme, LGBT, Zionis Yahudi dan separatisme dibiarkan. Coba ini perhatikan yang pertama kemarin kasus Bitung ya yang terakhir kemarin ya. MUI sudah mengatakan ya ormas adat pasukan Manguni pro Israel ya di Kota Bitung itu troublemaker ya, harusnya dibubarkan. Begitu. Peraturan Menlu dilarang kibarkan bendera dan kumandangkan lagu Israel. Ya, dalam konteks ini kita bisa lihat di poin C, tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta mengumandang lagu kebangsaan Israel. Kan kita tidak ada hubungan diplomatik. Begitu. Kok yang kayak gitu dibenarkan? Apalagi kemudian ada apa namanya yang terkait dengan museum yang dibuat oleh Yahudi di Minahasa di Sulawesi Utara. Nah, ini faktanya nih. Kapolda Papua malah mengatakan Poldanya mengatakan pengibaran bendera Israel sebagai tradisi. Tradisi yang mana? Itu. Ini berbahaya. Ya, tradisi apa kita pertanyakan? Gitu kan? Sementara MUI dengan tegas nilai konvoi bendera Israel di Papua menentang negara. Nah, ini kelihatan bagaimana mereka menyatukan itu dengan bintang kejora, dengan separatisme. Beberapa waktu yang lalu ada kemudian kehadiran perwakilan Israel di Bali. Gitu ya. Nah, mereka yang les lah gitu kira-kira, ada benderanya jelas di situ parlemen ya. Nah sekarang kalau bendera pelangi gimana? Itu kan juga tidak diapa-apakan begitu ya. Ya Coldplay kemarin juga kemudian sebenarnya tidak diapa-apakan ya, alasan diganti bendera putih. Kalau bendera putih itu harusnya menyerah ya. Jadi bukan bendera ini, dia katakan kibarkan bendera tulisannya ada love gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah hanya kamuflase saja gitu ya. Kedutaan besar Inggris itu menyatakan LGBT ya, dukungan terhadap LGBT. Bagaimana kedubes Amerika kok tidak dibubarkan aja itu kedubes itu begitu ya. Nah, ini lagi omongan si Luhut gitu ya, bagaimana soal kaos Palu Arit ya, itu jadi tren, jangan berlebihan ya. Palu Arit kok tren gitu kan. Ini kan mengada-ada gitu. Sementara masalah KKB di Papua tidak kunjung diatasi. Bahkan mantan KSAD mengatakan saudara kita. Ya saudara gimana? Gitu ya. Ya seperti itu fakta yang kemudian terjadi. Maka kita ingatkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ya telah menjadikan pada orang-orang yang beriman ya akan kemudian memberikan apa kekuasaan pada mereka, akan berkuasa. Ya kata kunci di ayat ini layas tahlifan nahum, kemudian diikuti dengan walayumat hinanna,
dan akan dikokohkan dan akan walayubadilan akan kemudian ditukar keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman sentosa. Ini urut, jadi harus kemudian berkuasa dulu, kemudian diteguhkan kekuasaan itu, dan kemudian baru kemudian akan terjadi keadaan yang berubah dari ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, ini dari sisi tafsirnya, ini dari bisyarah Rasulullah SAW, ya, bahwa tahapan di dalam kemudian fase peradaban yang ada dari nubuah, kenabian, khilafah alamin haji nubuah, khulafah urasidin, kemudian mulkan adon, ya, kekuasaan yang menggigit, yang kemudian itu sudah mulai ada hal-hal yang menyimpang, ya, kemudian ada mulkan jabriyatan, ya, adalah kekuasaan yang diktator yang memaksa, ya, maka kemudian pada faktanya nanti pada insya Allah ya biiznillah itu akan kemudian disusul summa takunu khilafah alamin haji nubuah summa sakata, kemudian beliau kemudian diam. Ya, maka dari sini saya ingin menutup pertemuan ini, mudah-mudahan ya pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena sesungguhnya di balik ya apa yang tadi disampaikan di dalam kitab Kaifah Hudimat Al-Khilafah, sesungguhnya hari ini kita punya kewajiban besar yang kemudian itu mulia, ya, dan itulah kemudian menuntut ya tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama menegakkannya, yaitu apa? Qadhiyah al-Masiriyah, yaitu bagaimana kemudian kita ya menegakkan khilafah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan kemudian memuliakan kita dan umat Islam di dunia wal akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, ini di penghujung menjadi spirit ya buat kita terkait dengan bahasan bab qadhiyah masyariah, masalah utama yang ini memang masih ada kaitannya dengan bab yang lalu kita bahas. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, bahwa persoalan utama muslimin hari ini, meskipun di bahasan yang lalu kita dapatkan, kita sudah mengalami disorientasi, meletakkan di mana prioritas dalam kehidupan kita, dalam perjuangan hidup dan mati kita, maka setidaknya dengan pertemuan ini, kita diingatkan kembali, di-refresh lah ya, tentang qadhiyah masyariah kita itu adalah perkara hidup mati kita, baliknya al-khilafah dan menerapkannya seluruh hukum-hukum Islam. Ya, Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab kita buka dari Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti kirimkan pertanyaan ke kolom chat ataupun langsung bertanya kepada Ustadz ya. Sembari menunggu Bapak Ibu, ini kami coba mengawali dulu. Ustadz, ini sebelum kita tunggu, kita masih menunggu dari jamaah yang bertanya. Saya pernah ada beberapa hal sih yang mau saya tanyakan nanti. Pertama itu pernah saya ketahui, pernah saya dapat maklumat bahwa Theodor Herzl ya, dia pernah menulis buku, saya lupa nama bukunya itu, yang itu bukunya fenomenal ya. Di dalam buku itu dia menuliskan atau menuangkan tentang ide pertama negara Yahudi atau Zionis. Tidak salah, dalam buku itu dikatakan dia sempat mempresentasikan gagasan tentang negara Yahudi pertama itu. Nah, dan singkat cerita bahwa ketika dia mempresentasikan itu, kongres atau semacam komunitas mereka menolak. Jadi ada semacam gelaan lah istilah kita ya, cemoohan. Orang Yahudi itu nggak percaya dengan ide yang dia munculkan, karena memang belum pernah ada kan. Nah, yang menarik itu dari seperti yang Ustaz bilang, kita bukan menteladani mereka, tetapi ada pelajaran yang bisa diambil bahwa ketika dia dicemooh, dia bilang kaum ini mimpi, dia bilang ini kan sesuatu yang belum ada. Tapi dia bilang balik dengan pernyataan, saya tidak tahu apa bahasa Inggrisnya ketika itu, dia bilang bahwa kalau memang ini mimpi, dia bilang, maka ketika kau melakukannya, kalian melakukan ini tidak lagi mimpi, realisasi. Nah, ya, kalau kita flashback dengan kasus yang Ustadz sampaikan bahwa ya ini khilafah ini ibaratkan mimpi lagi kita nih Ustadz, kata orang. Jadi Yahudi saja yang nggak pernah punya negara,
dia berupaya berhasil, kita yang sudah pernah ada ini. Ini dibilang kita yang bermimpi malah. Ini satu nih Ustaz. Nah, ini satu berkaitan dengan ada semacam nilai spirit kita itu sudah hilang di tengah umat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang khilafah ini menjadi persoalan utama, kita mulainya dari mana nih Ustaz? Nah, karena ini kan banyak nanti kalau pernah saya dapat training itu bagaikan kita memegang gajah ya, orang buta, orang bisu. Ada yang megang ekornya, ada yang megang ininya, dibilang gajah itu begini-begini. Nah, gini Bang Ustaz, penjelasan tentang bahwa khilafah itu ketika kita ingin menegakkannya, mulainya dari mana? Ya. Nah, karena ini bisa jadi orang beranggapan bangun sekolah banyak-banyak, bangun panti asuhan, ada yang melakukan angkatan senjata melalui jihad dan semacamnya. Nah, dua poin ini dulu Ustaz, minta penjelasan Ustaz. Oke. Pertama sebenarnya ini sebelum mau jawab pertanyaan, ya kalau orang mimpi sebenarnya kan tidak perlu ditakuti. Gitu ya, mestinya gitu ya. Mimpi kan, kita mimpi, masa mimpi kolektif, kan mimpi sendiri-sendiri kan sebenarnya. Kalau maksudnya mimpi kolektif itu tidak mungkin kita melakukan mimpi pada saat yang sama begitu kan. Maksudnya seperti orang mimpi itu kan. Ya mimpi kan pasti beda-beda, kepalanya orang beda-beda. Sebenarnya kalau logika itu dijawab dengan sederhana saja, memang kalau itu mimpi ya kenapa Anda ribut kan? Kan begitu kira-kira gitu ya. Ini untuk menegaskan saja bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu sebenarnya lagi matalah gitu ya, tidak ada nilainya sebenarnya. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Hetzel ya, itu sebenarnya sesuatu yang menjadi pembelajaran bagi kita. Orang-orang kafir saja secara hukum sababiyah, logika berpikir begitu ya, bahwa tidak mungkin orang Yahudi pada saat itu terdiaspora itu akan kemudian kuat kalau tidak ada kemudian yang melindungi mereka. Maka kemudian ketika dia mengarang buku yang judulnya itu kalau nggak salah, kalau bahasa ininya itu The Judenstaat, itu ada ya tentang negara Yahudi. Nanti saya bisa share itu buku PDF-nya yang edisi bahasa Inggris, karena edisi aslinya itu pakai bahasa Jerman ya. Jadi memang nggak familiar di kita begitu ya yang ada di situ. Intinya adalah itu, bahwa untuk kemudian melakukan satu katakanlah tadi menyatukan kepentingan itu harus ada negara, dan memang betul dia diketawain ya, biasa itu gitu kan ya, biasa kemudian orang mengetahui sesuatu yang dia tidak ketahui gitu ya. Jadi kalau orang Arab bilang itu, orang itu membenci sesuatu yang dia tidak ketahui gitu. Nah makanya di sini pentingnya untuk kemudian melakukan dakwah itu di situ, agar jangan sampai orang itu kemudian ya kalah dengan orang-orang Yahudi tadi itu ya. Kalau tadi dikutip kata-kata Hetzel itu kurang lebih begini, Kang Azhar dan juga Ibu Bapak sekalian. Kalau Anda punya kehendak, maka itu bukan mimpi. Tapi kalau Anda kemudian tidak punya kehendak, ya itulah mimpi. Ya hanya sekedar kemudian tadi halusinasi saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Hetzel itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan kita kalah ya sebagai orang yang beriman begitu ya, yang kita tahu bahwa alul kitab itu Yahudi dan Nasrani itu justru malah bermasalah, kita malah kemudian tidak lebih maju dari mereka gitu. Nah, disinilah pentingnya saya kira kita membangun, kalau bahasa mungkin yang lebih pas itu mungkin bukan mimpi sebenarnya kalau saya, tetapi visi gitu ya. Jadi kalau visi itu, vision itu berarti pandangan jauh ke depan, dan umat Islam ya tentu pandangan jauh ke depannya adalah dalam rangka untuk menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Keriduan Allah Subhanahu wa taala akan bisa diwujudkan manakala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu di dunia ini akan bisa kemudian direalisasikan, dan hukum Allah akan sempurna dilakukan manakala kemudian ditegakkan khilafah sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya mungkin catatan khusus ya untuk Nabi itu namanya adalah Daulah Islam. Kan ada yang nanya juga biasanya gitu ya. Apa bedanya daulah dengan khilafah? Daulah khilafah itu adalah istilah untuk pada saat awal gitu ya, karena kemudian ya belum ada yang digantikan, karena yang pertama mencontohkan adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, karena kemudian beliau ya wafat ya, untuk kemudian menandai bahwa itu adalah bukan nabi, karena kemudian menggantikan ini adalah urusan yang terkait dengan dunia ya, yang salah pemerintahan, bukan masalah wahyu, maka kemudian disebutlah khilafah Islamiyah
pengganti daripada Khalifatul Rasul, ya pengganti daripada Rasulullah SAW sebagai posisi sebagai kepala negara. Jadi saya kira di situ aja, Kang Azhar, terkait dengan apa namanya, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan gitu, ya jangan kalah, Hetzel aja diketahui nggak ada masalah kok. Dia tetap, ya, itu pelajaran ya untuk kita, ibroh gitu ya, bukan teladan. Hetzel bukan teladan kita gitu ya, tetapi teladan kita lah Rasulullah SAW. Nah kalau sudah diteladani Rasul gitu ya, diteladani oleh Rasul, kita mau nyari teladan mana lagi yang lebih baik gitu ya. Orang-orang kafir saja udah jelas-jelas mengakui. Kalaupun orang kafir tidak mengakui pun, nah kan kita yang sudah mengakui bahwa kemudian beliau adalah nabi. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau Rasul membawa itu, maka Rasul itu jelas-jelas kemudian pasti bisa dilaksanakan. Karena ini adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah, rahmatan lil alamin itu. Begitu ya. Jadi dari situ saya kira clear ya, insya Allah apa, kita kaum muslimin tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Gitu ya. Karena apa? Karena dalilnya ada. Nanti mungkin kali lain kita bahas ya tentang dalil-dalil. Saya kira nanti bisa dipelajari secara mandiri begitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa apa yang kemudian menjadi cita-cita kaum muslimin itu bukan sesuatu yang utopis. Karena apa? Sudah terjadi. Coba bayangkan, sesuatu yang sudah terjadi itu pasti akan bisa dibangun kembali. Tidak ada yang apa namanya meragukan gitu ya. Terbebaskannya Palestina misalnya sebagai contoh, itu bisa dilakukan. Kenapa? Wong Umar bin Khattab sudah melakukan kok. Beliau bukan nabi gitu, tapi posisinya kuat karena beliau adalah khalifah. Tadi praktekkan kembali oleh apa namanya, Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu juga kemudian terjadi, dipraktekkan lagi kemudian oleh Utsmaniyah, salah satunya adalah Khalifah Abdul Hamid II, dan itu juga terjadi. Jadi sekarang apa dalilnya gitu ya, bahwa pemimpin-pemimpin umat Islam itu tidak bisa melakukan itu kecuali sikap pengecut ya dari mereka itu gitu ya. Jadi dari sini kita ingatkan kembali bahwa dalam konteks ini, maka kejarlah visi ini sesuai dengan teladan daripada Rasulullah SAW. Dari mana mulainya? Ya, pertanyaan yang kedua. Tentu saja adalah dari perubahan cara berpikir kita. Gitu ya, perubahan untuk memandang ya hidup ini di dunia ini hanya sementara. Tetapi tugas besar kita itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi kalau pemikiran kita berubah dari yang sifatnya pragmatis, ya, yang kemudian hanya mencari hal-hal yang sifatnya material, begitu ya, harus digeser menuju perubahan pemikiran yang ideologis. Kalau perubahan itu kita fahami, maka sesungguhnya ya Islam itu nanti akan membuat kita menjadi satu lentera, satu cahaya untuk kemudian melakukan langkah-langkah. Nah, kalau kemudian kita rincikan setelah itu apa? Ya tentu saja kita harus kemudian meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah pentingnya nanti kita memahami sirah nabawiyah. Begitu ya, dari sirah nabawiyah itu nanti ada 3 langkah yang praktis. Satu adalah kemudian nanti harus ada kemudian kelompok dakwah, begitu ya. Nah, dari kelompok dakwah itulah kemudian nanti kelompok dakwah itu akan melakukan tahapan-tahapan dakwah. Satu, melakukan upaya untuk ya pembinaan di tengah-tengah masyarakat, begitu ya, menciptakan kader-kader yang solid seperti sahabat-sahabat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahapan berikutnya mereka berinteraksi dan berjuang di tengah-tengah masyarakat ya dengan 2 cara. Satu, dengan cara pemikiran, mengubah. Jadi kalau mereka sudah tercerahkan pemikiran, maka dia tularkan kepada yang lain, diajak yang lain, ya. Dan yang kedua adalah dengan cara yang politis. Politis itu adalah berarti ya menggabungkan kekuatan, gitu ya, menggabungkan dukungan. Begitu ya, makanya kenapa sekarang partai politik itu mencari suara, itu berarti pendekatan untuk apa? Mencari dukungan. Begitu. Nah, mencari dukungan itu tidak hanya untuk pemilu, tetapi untuk dakwah. Gitu. Nah, sayangnya ya para parpol sekarang ini mencari dukungannya untuk duduk di parlemen saja, tidak untuk dakwah. Ya, banyak umat Islam yang sampai di parlemen tapi Islamnya tidak sampai. Ya, nah itulah di situ, maka tahapan berikutnya ketika kemudian mereka mendapatkan dukungan sebagaimana Rasul mendapat dukungan dari suku Aus dan Khazraj, ya, maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan ya istilahul hukmi, atau kemudian perubahan atau penerimaan amanah kekuasaan yang itu didahului dengan apa? Dukungan dari orang-orang yang memiliki pengaruh. Maka jika Bapak Ibu, jika kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, apalagi tugas kita lebih besar lagi untuk menolong dakwah ini. Kalau kita ini adalah orang yang biasa, maka tugas kita adalah bagaimana kemudian kita melibatkan diri kita hari ini di dalam dakwah itu sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai usia kita yang hanya
ya tinggal beberapa waktu lagi, ya kita tidak katakan berapa, tinggal beberapa waktu lagi, begitu ya, maka belum tentu ya waktu itu ya akan barokah kalau kemudian kita justru kemudian tidak melibatkan di dalam tadi perjuangan menegakkan khilafah. Saya kira itu Kang Azhar ya, 2 poin yang mudah-mudahan ini nanti menjadi gambaran kepada kita semua bahwa inilah fase-fase yang jangan sampai kita sia-siakan. Jadi kita masih hidup, satu, yang kedua kita masih punya kesempatan, yang ketiga ya channel ini sudah memberikan yang memberikan ajakan kepada Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Jadi mari kita kemudian apa namanya bersegera, bersungguh-sungguh agar kemudian kita terus yang apa namanya istiqomah, ya, yang ada di situ. Karena dalam satu kaul kan istiqomah itu khairun min alfin karomah. Jadi apa namanya istiqomah dalam perjuangan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Satu karomah itu luar biasa. Untuk orang-orang yang takwa itu ada karomah. Di sisi baginda para nabi itu ada mukjizat. Jadi kalau karomah itu diberikan pada aulia, pada orang-orang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, satu saja itu sudah luar biasa. Ini 1000 dibandingkan itu jauh lebih kuat daripada istiqomah. Maka istiqomah itu jauh lebih kemudian harus diperjuangkan. Ya, kemudian yang ini langsung ya dari Bu Ina ini ya ada pertanyaan terkait dengan hadis tadi sering dipakai untuk yang tadi ya, maksudnya yang sholat tadi ya, itu sering dipakai untuk eh, apa mereka ketika kita menegur pemimpin mereka mengacu pada ayat dilarang menghujat. Ya kan larangannya tadi itu fisik Bu. Jadi itu mungkin kalau ada pemahaman itu biasanya mereka mungkin apa namanya tidak memahami saya kira secara utuh karena sebagian saudara-saudara kita mengatakan ya kalau menasihati pemimpin itu mesti 4 mata kan gitu. Itu ya boleh 4 mata juga boleh asal ketemu kan tidak ada masalah gitu. Tapi tidak 4 mata juga tidak ada masalah gitu. Karena apa? Karena kemudian banyak contoh yang kemudian menggambarkan tentang masalah itu. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa menasihati pemimpin hanya boleh 4 mata itu salah besar begitu ya karena jangankan kemudian ini apa namanya menasihati mereka mendoakan buruk mereka para penguasa yang zolim itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu makanya hati-hati jangan sampai jadi pemimpin yang zolim karena rakyat itu akan mendoakan gitu ya. Rasul bisa memberikan satu apa namanya apa namanya satu anjuran atau bimbingan doa yang untuk kemudian apa ya memperberat urusan mereka begitu ya. Jadi saya kira la ma'aqama fikum as-shalah itu adalah dalam konteks tadi ya itlaqul juz'i wa iradatu kulli. Jadi yang dimaksud itu selama mereka masih menegakkan hukum-hukum Islam di antaranya adalah sholat, maka jangan diperangi secara fisik. Kalau diingatkan ya boleh lah. Wong Umar bin Khattab yang sekelas apa namanya penghuni surga diingatkan seorang wanita saja tidak ada masalah kok. Ya langsung terbuka di depan umum tidak ada itu bisik-bisik tidak ada 4 mata masa kemudian menasihati Umar oleh seorang perempuan 4 mata kan nanti malah jadi kholwat begitu. Jadi saya kira di situ poinnya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan ya salah satu bentuknya dengan 4 mata tapi yang lebih strategik itu sebenarnya adalah apa namanya dalam konteks publik agar publik itu tahu tentang apa yang dilakukan terkait dengan kebijakan. Yang kita fokus adalah kebijakan, bukan untuk membicarakan aib orang, gitu ya. Aib orang ini dalam pengertian bahwa dia sebagai pribadi, gitu ya. Tetapi kalau kebijakan harus dikritik, karena kalau tidak dikritik nanti bagaimana kita tahu kebijakan itu benar atau salah, gitu. Ya, yang kedua, wah ini banyak sekali pertanyaan. Ini selesai nggak ya? Selesai. Ya, ini. Jadi yang kedua ini, sebentar. Ya, mereka berkata menasihati pemimpin bukan berorasi di umum, tapi cukup berempat. Ya, berempat. Ya, kalau nanti, ya itu tadi ya, sudah saya jawab ya. Jadi jangan berkholwat. Masa kemudian menasihati Umar bin Khattab berkholwat kan, berdua-duaan gitu. Aneh gitu ya. Jadi yang saya kira sama ini ya, juga ini kita ingatkan juga tentang masalah Palestina itu. Justru jangan kemudian malah kemudian disuruh hijrah gitu. Ya, ya. Ustadz yang kemudian menyampaikan seperti itu, dulu kan dia berhijrah itu dari keadaan yang jahiliyah sebelumnya gitu kemudian dia jadi ustadz lalu jadi ustadz jangan malah ngajak orang untuk kemudian meninggalkan medan yang kemudian medan itu benar-benar adalah merupakan medan yang mulia pilihan bertahan itu tetap mulia
gitu loh. Ya, jadi kan ada omongan begini terakhir begitu ya. Setelah sekarang ini kan hampir 50 hari ya kan kemarin setelah ini, 6 hari kemarin kan jeda gitu. Sekarang perang lagi kan gitu kan. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa tidak benar mengatakan kemudian usulan untuk hijrah itu. Sementara di satu sisi dia tidak pernah menyeru. Dia ini yang saya maksud Ustaz tadi itu gitu ya kepada para penguasa-penguasa muslim termasuk Arab Saudi di mana kemudian dia mungkin sangat memuja tentang masalah itu agar jangan sampai kemudian itu lupakan gitu loh ya mengajak karena para pemimpin tadi itu mengirimkan tentara untuk jihad jangan malah kemudian meninggalkan medan peperangan yang sudah jelas-jelas itu mulia gitu kan tadi dikatakan apa namanya kariman aumut syahidan begitu ya maka haram untuk kemudian membela Israel gitu ya jadi tadi saya baca di salah satu apa namanya uh, tulisan itu ada sekarang ada istilah julid visabilillah gitu ya. Ini tentu tanda kutip ya julid itu maksudnya menyerang secara media sosial. Jadi jangan diterima letterlek gitu ya. Yang ada itu jihad visabilillah begitu ya. Julid visabilillah itu hanya sebuah ciptaan netizen ya, tapi secara maknawi yang dimaksud itu adalah bagaimana kita memenangkan pertempuran maya ya dunia maya media sosial itu jadi jangan nanti kemudian jadi ribut hanya gara-gara julid visabilillah itu tidak ada istilahnya di dalam tidak ada itu pasti istilah julid itu juga baru sekarang begitu kan itu yang poinnya itu yang harus ditangkap yaitu apa bahwa di situ kaitannya dari bagaimana melakukan tadi komentar-komentar yang kritis terhadap apa yang diklaim ya oleh Israel dan Israel sudah mengatakan kalah itu secara media maka ya teruskan gitu ya untuk melakukan itu secara lebih masif lagi. Izin bertanya dari siapa nih Aryani ya. Eh, Kenapa bendera-bendera nasionalis itu Arab mirip? Itu penjelasannya panjang, tapi poinnya gini, ada 4 warna Bu ya. Jadi 4 warna itu yang kemudian sering kali diinikan. Jadi ada warna merah, ya, kemudian warna hijau, kemudian warna putih dan warna hitam. Ya itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi apa namanya bendera ya itu kemarin sudah pernah saya bahas ya bahwa itulah yang kemudian didesain oleh si apa Mark Skies ya ada perjanjian namanya Sky and Picot yang kemudian oleh si Skies ini dari Inggris itu kemudian dia mendesain untuk mengglorifikasi tentang Arabismenya maka mereka kemudian menyatukan itu dengan 4 warna itu gitu ya nah 4 warna itulah yang kemudian nanti apa namanya kalau kita lihat dari apa namanya sisi apa namanya bendera itu kemudian nanti mirip-mirip gitu ya bentuk-bentuknya aja yang kemudian diubah-ubah gitu ya maka sebagian orang kemudian mengatakan wah itu tidak kreatif persoalannya bukan masalah kreatif atau tidak ya itu ya, persoalannya itu memang dalam kaitannya untuk mengglorifikasi nasionalisme Arab itu poinnya utama sehingga dari situ sebenarnya kita ingin tegaskan bahwa bendera itu memang didesain untuk itu gitu ya untuk melestarikan apa yang disebut dengan apa namanya bendera-bendera tersebut ya dengan warna-warna tersebut itu untuk ya memisahkan atau membedakan antara Arab dengan Turki ya Turki yang dimaksud tentu saja dalam konteks ini adalah ya Utsmani pada saat itu karena di Arab itu kemudian berkembang apa yang disebut dengan oh kami ini orang Arab begitu ya kami bukan orang Turki begitu ya di Turki juga sama kami ini Turki bukan Arab begitu karena baru di situ kemudian nanti apa bendera-bendera itu sebenarnya kan kalau yang kita bisa lihat di situ kan mulai dari bendera Palestina bendera kemudian mana lagi itu Kuwait Irak kemudian Mesir ya termasuk juga dominan warna hijau itu kalau kemudian di apa namanya di Arab Saudi itu juga sama begitu ya. Jadi itu memang dalam kaitannya dengan glorifikasi nasionalisme itu. Maka itu yang sebenarnya tidak boleh begitu ya karena sebenarnya bendera-bendera itu harusnya disatukan maksudnya dihilangkan jadilah kemudian 2 bendera saja. Yang satu itu adalah warna hitam tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang disebut dengan ar-royah dan kemudian mestinya satu lagi itu adalah yang putih ya dengan tulisan hitam itulah aliwa gitu ya dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira itu poinnya ya, alasan kenapa kemudian itu disatukan. Maka kita tidak boleh terjebak di situ. Termasuk ya tidak perlu diskusi tentang semangka ya. Jadi kalau nanti saya sudah pernah sampaikan kita tidak perlulah mendiskusikan semangkanya itu gitu ya. Kalau dalam konteks ini saya kira kita fokus bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina itu dengan menghilangkan Israel, dengan menghilangkan Zionis itu dengan kekuatan jihad fisabilillah. Itu mestinya yang harus kita jadikan fokus.
Kemudian dari siapa ini, Ibu Vina ya, eh, izin bertanya Ustaz, apakah yang menyebabkan sebagian ulama masih mendukung demokrasi jika hukum menegakkan khilafah itu wajib, seolah-olah tidak paham dengan qadhiyah Masyriah, nggak habis pikir, lihat sikap beliau di media, mohon penjelasan. Jadi sebenarnya kalau secara mendasar, secara umum Bu, orang itu biasanya suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, karena pemikiran, karena pemahaman, maaf, pemahaman itu dibangun oleh pemikiran, gitu kan. Nah, tetapi kalau kemudian persoalannya bukan pemahaman, misalnya begini, saya sudah punya pemahaman ini, saya juga tahu kalau itu wajib, tetapi tidak mengatakan itu, maka berarti ada kepentingan. Nah, itu yang kepentingan itu yang harusnya kemudian didiskusikan dengan beliau-beliau itu harusnya, agar dalam konteks dakwah tentu saja, agar kemudian apa ya, jangan kemudian berpikir hanya pada kepentingan-kepentingan itu saja. Begitu ya, kepentingan itu bisa jadi kedudukan lah, bisa jadi karena kemudian hal-hal yang lain. Karena jelas-jelas demokrasi itu memang tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan begitu untuk umat Islam. Loh, Allah sudah memberikan sistem yang terbaik, kok kita masih memilih yang lain-lain? Itu kan aneh. Secara keimanan itu problematik sebenarnya. Jadi kalau kita ada tiga kerajaan, monarki tadi itu, kemudian yang dengan varian republik, ya, parlementer, apakah presidensial atau parlementer, kemudian yang ketiga itu khilafah, sudah itu aja tiga yang pokok itu. Nah, kita ini umat Islam sudah diberikan yang ketiga ini, yaitu apa ya, tentang khilafah tadi itu ya. Nah, dari sinilah kemudian harusnya umat Islam itu ya mempergiat tentang masalah dakwah, insya Allah ya. Demokrasi sudah ketentuan hukum founding father. Kalau khilafah berarti menghapuskan demokrasi, maka itu usaha menggantikan Pancasila, sila yang ke ya. Kalau masalah apa namanya, demokrasi itu kita sudah tegaskan bahwa demokrasi itu sistem kufur. Ya, kita sudah bahas pada beberapa kesempatan yang lalu. Kenapa? Karena pokok daripada demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat itu terdiri dari dua poin penting, yaitu pertama menyerahkan kedaulatan, hak untuk membuat hukum itu kepada manusia, pada rakyat dalam konteks ini. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu adalah ya milik rakyat untuk menjalankan keinginan dari rakyat. Itu poin pentingnya. Begitu ya. Jadi bukan pada persoalan pemilunya atau musyawarahnya. Itu hanya di cabang saja kalau kita bicara masalah musyawarah ya. Jadi kalau dalam konteks ini maka kita bisa melihat bahwa kalau khilafah itu menghapuskan demokrasi, berarti menjadikan Islam itu sebagai ya tadi apa namanya aturan, dan itulah mengembalikan kedaulatan dari rakyat yang dirampok oleh rakyat tadi itu kepada kedaulatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa khilafah itu berbeda dengan teokrasi. Teokrasi itu adalah ya seperti yang kita saksikan hari ini, satu-satunya contoh yang masih tersedia itu adalah Vatikan. Gitu ya. Jadi pemerintahan yang itu apa seolah-olah dia mewakili Tuhan yang tidak mungkin salah. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini maka Vatikan itu tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan. Dan jangan lupa Vatikan itu adalah teokrasi yang paling jelas hari ini, karena Vatikan itu pemerintahan ya. Jadi jangan mengatakan apa dia bukan pemerintahan. Karena kalau dalam konteks duta besar itu biasanya ada dua. Jadi Vatikan itu ada di tengah-tengah kota Roma. Nah, kota Roma itu adalah ibu kota daripada Italia, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks hadis yang terkait dengan Konstantinopel dan Roma itu sebenarnya Roma yang dimaksud itu, gitu ya. Jadi Konstantinopel sudah, yaitu Romawi Timur yang sekarang Istanbul. Sementara yang kedua itu Rom yang ada di sana, bukan Italianya sebenarnya, karena di sanalah pusat daripada kekufuran, yaitu agama Katolik itu. Dari konteks ini saya kira sudah mudah-mudahan itu menurut Anda ya. Profesor Yusril Ihsan mengatakan, siapa yang mengatakan mana yang lebih paham hukum, Anda atau Profesor Yusril? Saya kira apa namanya kita bisa mendiskusikan ini panjang sekali ya diskusinya, tapi poinnya beginilah ya. Profesor Yusril kan sudah jelas mengatakan bahwa apa namanya bahwa Hizbut Tahrir itu adalah bukan ormas terlarang berdasarkan hukum, gitu ya. Nah, saya kira disitulah yang kemudian penting nanti untuk ditegaskan, sehingga dari sini tidak ada kemudian apa namanya keraguan sedikit pun bahwa mendakwahkan Islam, termasuk mendakwahkan khilafah, itu adalah bukan kriminal. Itu poin utamanya saya kira di situ, sehingga dari sini kita bisa kemudian apa namanya memahami bahwa tugas besar kita hari ini adalah dakwah, gitu ya. Dan dakwah itu bukan sendiri-sendiri, tapi dakwah secara jamaiyah, secara kolektif, begitu ya. Nah, dakwah secara jamaiyah itu
ya itu kalau bahasa ini nyunahnya itu dari siapa ya, nyunahnya itu dari Rasulullah SAW gitu ya, mencontoh apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW tadi itu, begitu ya. Kalau tidak berkelompok ya itu berarti tidak nyunah. Tetapi jangan lupa tidak asal berkelompok. Berkelompok itu adalah nanti rujukannya sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada di antara kalian umat Islam ya kelompok yang menyeru kepada Islam. Satu itu. Yang kedua itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar yang paling besar itu adalah mengoreksi ya dari penguasa tadi itu gitu ya. Nah, itulah tugas daripada kenapa disebut dengan partai politik. Karena partai politik itu adalah tugas utamanya adalah melakukan koreksi kontrol terhadap kemudian penguasa. Begitu, dan itu adalah tugas yang mulia. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita istilahnya ragu-ragu karena kemudian memang tidak mungkin. Nah, ini kan kita mau mendirikan negara. Masa mendirikan negara itu ya, nanti kepala negara sendiri jadi rakyat juga kan nggak mungkin gitu ya. Jadi dari sini kita bisa memahami kenapa proses itu akan terjadi secara alamiah. Dan kalau tadi menegaskan apa yang disampaikan Kang Azhar di awal tadi itu, ya pasti banyak orang yang tidak setuju, itu wajar. Ya wajar tanda kutip ya kalau belum paham. Maka saya sering katakan, disinilah pentingnya kita menyampaikan dakwah. Nah, kalau tidak ada dakwah, tidak mungkin itu kemudian orang jadi paham. Rasul saya sendirian dulu. Nah, tapi dengan dakwah, maka kemudian sahabat itu kemudian mulai paham, mereka ikut, dan kemudian akhirnya jadilah kemudian kekuatan. Begitu, kekuatan politik. Dan sekali lagi tidak perlu ada yang ditakutkan kalau Islam itu menjadi kekuatan politik. Kenapa? Karena yang dimaksud tentu saja dalam rangka menegakkan Islam itu sendiri secara totalitas tadi. Ya. Jadi saya kira itu mungkin ya, Kang Azhar, saya kira pas ini 21.30. Ya, insya Allah masih ada kesempatan nanti. Jadi saya menegaskan dua hal. Satu, ini selesai ya Kang Azhar ya. Jadi Bismillah, ini kalau diizinkan saya mungkin bahasanya tidak mengijazahkan lah ya. Tapi saya pokoknya mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa lebih paham sebelum tadi mengikuti kajian. Ini 20. Nanti PDF-nya sekali lagi doakan saya ini dalam 1-2 hari ini bisa beres karena ada beberapa hal yang saya sedang lakukan sehingga kemudian nanti bisa jadikan sebagai ya sebutlah itu hadiah dari saya begitu ya PDF-nya untuk kemudian nanti dipelajari lebih jauh di samping bukunya sendiri dibaca. Ah itu penting ya. Jadi jangan hanya dibaca PDF-nya saja tapi nanti bukunya tidak dibaca gitu ya. Itu hanya untuk membantu saja. Yang kedua, mudah-mudahan dari buku tersebut ya itu nanti sahabat-sahabat sekalian, ibu bapak sekalian lebih semangat lagi untuk kemudian melakukan dakwah ini terkait dengan dakwah berjamaah dalam rangka untuk menegakkan khilafah Islamnya. Dan itulah kemuliaan yang insya Allah ya akan kemudian menjadi bagian yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Saya kira mungkin dari saya cukup. Mungkin selama pertemuan 20 kali ya pertemuan ini saya ada hal-hal yang kurang berkenan di ibu bapak sekalian. Kita mohon maaf ya yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi menjadi pertemuan yang barokah. Nah, kalau nanti ada usulan Kang Azhar apa buku yang akan nanti kita bahas atau nanti akan kemudian kita sampaikan nanti mungkin nampaknya kita akan baru mulai tahun depan 2024. Jadi mungkin Desember ini saya mohon maaf saya mungkin mencukupkan dulu untuk kitab Kaifahuddin ini. Nanti kita akan coba bicarakan dulu dengan Kang Azhar ya selaku penyelenggara nanti untuk buku apa yang nanti akan kita bahas berikutnya agar kemudian nanti Bapak Ibu sekalian semuanya bisa ya kalaupun tidak semuanya minimal sebagian besar dibutuhkan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita bahas tapi tidak dibutuhkan gitu dalam pengertian secara skala prioritas. Itu mungkin dari saya sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam keistiqomahan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.